sekitar kalau dirupiahin 650 juta. 650 juta. Itu buat kesukaan lo? Buat pendaftaran aja. Belum mobil lain? Belum. Sebelum saya nih baru ada 2 orang itu. Nah, ada Pak Tinto, Suprapto, satu lagi Pak Kasih Hanggoro. Baru 2 orang itu. Uang sih ada. Uang ada. Kejar ya mimpinya ya gitu. Itu saya nangis. Itu nangis sebelum berangkat. Kopling saya itu sempat slip. Jadi akhirnya susah untuk ngoper giginya. Jadi ngoper giginya pakai tangan kanan. Biasanya kan tangan kiri, ya kan? Ini pakai tangan kanan. Berubah habit tuh ya? Iya, itu benar-benar kagok dan sering kayak salah juga. Ternyata ada satu orang yang berasal dari Indonesia, walaupun perawakannya seperti warga lokal. Halo Sobat Tiga Rakyat, kembali lagi di konten Ngobrol di PR. Kali ini spesial karena kita sedang ada di ajang IMS 2026 dan kita akan bicara ngobrol-ngobrol dengan salah satu, bisa dibilang apa, legend nih ya, legend di otomotif, Om Julian Johar. Halo. Siap, biasa dipanggil Om Julian. Om J, hari ini kita mau ngobrol banyak nih soal keikutsertaan Om J di ajang Rally Dakar kemarin. Oke. Banyak hal yang pengen kita tahu sebenarnya, mulai dari persiapan, keikutsertaan, rencana dulu nih. Bahkan awal rencana masuk ke tahap persiapan, serta sampai nanti bisa sedikit cerita juga mungkin. Dari rencana bisa mau ikut Rally Dakar tuh gimana sih ceritanya? Jadi memang Rally Dakar ini udah jadi impian saya sejak kecil. Jadi ini jadi mimpi banyak orang juga sebenarnya. Tapi salah satunya memang saya juga punya mimpi dari kecil. Pengen suatu hari bisa ikutan jadi peserta mewakili Indonesia di kejuaraan yang legendaris ini gitu. Jadi memang dari kecil karena mungkin lihat di TV, lihat di majalah, akhirnya makin lama makin punya rasa untuk suatu hari harus bisa nih wujudin mimpi ini gitu. Dan akhirnya titik dimana saya mencoba untuk mewujudkan mimpi itu sebenarnya baru di beberapa tahun kebelakang. Jadi di 2023 kemarin syukur dapat kesempatan untuk bisa ke sana langsung sebagai penonton aja. Awalnya Nonton aja. Jadi di Dakar 2023 nonton, di situ mulai banyak dapat informasi baru, kalau misalnya mau ngikut tuh gimana, pendaftarannya biaya berapa dan lain-lain. Jadi di saat itu akhirnya terasa lebih realistis nih untuk diwujudkan. Tapi memang biayanya nggak sedikit. Untuk persiapannya segala macam juga bukan semudah membalik tangan gitu ya. Kayak instan ya? Iya, kayak instan. Tapi akhirnya saya sadar bahwa di sini tuh bukan cuma butuh persiapan dan biaya yang besar, tapi butuh ada kenekatan atau keberanian dari kita. Jadi di tahun 2025 kemarin, setelah Dakar selesai di bulan Januari, selesai nonton tuh, akhirnya saya coba memberanikan diri buat oke, saya harus bisa ikut di tahun depan, 2026. Gimana pun juga nanti dananya dan lain-lain, kita bismillah dulu deh, sambil jalan aja. Jalan aja ya. Iya, sudah kayak gitu. Kalau di flashback dari belakang Om J sendiri kan udah di offload di Indonesia udah lama lah ya. Ketika kecil, apa memang wah Dakar nih ujungnya nih nanti apa setelah ikut Dakar Rally dulu, ikut offroad dulu segala macam baru ya Dakar nih, lo gimana? Jadi memang kalau untuk kita yang suka off-road dan rally seperti itu ya, Dakar ini boleh dibilang puncaknya atau yang paling tingginya. Sama mungkin seperti misalnya kita suka misalnya balap motor gitu, yang puncaknya ada MotoGP, Piala Dunia seperti itu. Buat saya yang suka dengan rally off-road ini, Dakar udah paling top atasnya nih. Betul. Jadi di saat saya pertama kali tahu yang namanya Dakar dari kecil tuh udah benar-benar nyantol aja gitu, seneng banget sama kejuaraan ini. Dan saya melihat emang ini adalah kejuaraan yang sangat legendaris, yang sangat membuat saya tuh termotivasi untuk
kurang lebih bisa menjadi seorang pembalap rally atau off-roader gitu. Salah satunya dari kejuaraan ini. Jadi dari awal memang sudah suka off-road, terus melihat lebar, wah kayaknya harus ikut nih gue. Iya. Terus itu kan rencana. Kalau dari persiapan apa yang sudah dilakukan mulai dari persiapan mental, recruiting, sponsor dan segala macam. Jadi persiapannya kurang lebih paralel sih. Jadi berbarengan antara untuk mencari sponsor, kemudian juga untuk mencari berbagai macam informasi terkait kalau mau ikuti Dakar. Itu saya lakuin di sepanjang tahun 2025. Jadi dari awal tahun 2025, pas Dakar baru aja selesai, bulan Januari, langsung tuh, selama 11 bulan ke depannya, Kalender tuh semua itu. iya langsung tuh semua cari sponsor, kemudian juga nanti mobilnya gimana nih? Karena Dakar ini dengan balapnya yang panjang, 14 hari, 2 minggu kita balap, yang terkait logistik, terkait juga dengan transportasi dan lain-lainnya itu benar-benar besar dan kompleks. Jadi yang harus dipikirkan, yang harus dimatangkan nih banyak nih aspeknya. Jadi ya udah, karena waktu 1 tahun kurang itu pendek itu kan ya, harus banyak yang serentak di jalan. Tadi kan bilang persiapan dari Januari 2022 setelah nonton langsung. Ya. Saya lihat ada batu keras nih, wah kira-kira bakal sulit di sini nih. Oke. Untuk persiapan. Jadi yang saya lihat ternyata persiapannya itu tidak mudah, dan terkait juga dengan kendaraan dan juga nanti kru yang akan kita ikut berangkatkan ke Rally Dakar. Jadi Indonesia itu memang kalau kita mau mencari bengkel yang membangun mobil yang bisa spesifikasi selama Dakar, memang belum ada. Bukannya nggak ada ya, tapi belum ada karena kebetulan ya Indonesia kan juga terhitung bukan yang reguler ikut Dakar. Jadi di sini wajar rasanya kalau bengkel-bengkel tuh ya belum pasif gitu. Ke arah situ ya. Ke arah situ, betul. Tapi bukan berarti nggak bisa sebenarnya kan. Nah cuma saya di tahun pertama mau coba ikut ini, saya mencoba untuk lebih realistis dan lebih meminimalisir resiko. Resiko kayak misalnya salah bangun mobil spesifikasinya, atau misalnya ada kesalahan lain yang terkait dengan regulasi. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk sewa kendaraannya, sewa mobilnya dari Eropa. Saya sewa dari sebuah bengkel di Prancis, yang mana bengkelnya itu sudah biasa untuk tiap tahun ikutan Rally Dakar. Ikutan atau menyediakan unit? Menyediakan unit. Jadi yang saya baru tahu itu satu fakta yang menarik adalah ternyata di Dakar itu banyak pesertanya yang menggunakan mobil rental. Oh gitu. Iya, nggak cuma mobil aja kan, dia ada kelas motor juga, bahkan truk juga ada. Itu rentalannya banyak. Rental itu. Rentalnya banyak. Jadi mereka which is nggak bawa sendiri dari negaranya gitu? Enggak. Jadi kurang lebih biasanya mereka rentalnya paket. Misalnya kita mau sewa motor, ikut kelasnya motor. Jadi selain motornya, tim mekaniknya juga udah termasuk. Terus kendaraan untuk truk supportnya, untuk logistiknya udah termasuk. Paket lengkap. Jadi kurang lebih kita tinggal bawa badan, helm, paket balap, udah. Duit. Oh itu yang paling penting. Inflasi dong. Itu nomor 1. Oh gitu. Selain biasa negara-negara yang menyediakan kayak gitu, kayak selain Prancis ada juga ingin banyak. Jadi kalau kita lihat di situsnya Dakar, itu ada satu halaman di mana kalau kita mau sewa tuh mereka bikin ada listingnya ya, daftar bengkel yang boleh dibilang menjadi rekanan mereka. Jadi kita awalnya pilih dulu tuh mau sewanya apa, motor atau mobil apa truk. Habis itu pas kita udah klik di dalamnya ada pilihan lagi, mau sewanya dari negara mana? Dari Belgia, dari Belanda. Mobilnya juga macam-macam tuh ya. Mobilnya juga macam-macam. Nanti ada profilnya untuk tiap bengkel ini juga. Jadi benar-benar dari Dakar pun juga ternyata mereka menyediakan dan memudahkan calon pesertanya yang pengen fasilitasi juga mereka. Iya betul. Kenapa alasan pilih Prancis dalam mobil itu? Jadi gini, pertama saya kebetulan kepengennya itu pakai Land Cruiser, karena biasanya saya pakai Land Cruiser untuk di balap-balap sebelumnya. Dan dari daftar yang ada saya lihat salah satunya yang ada di Prancis ini, namanya Compagnie Saharian. Kenapa saya pilih bengkel ini?
karena bengkel ini ternyata juga menjadi bengkel tempat panitia Dakar membangun mobil mereka. Oh gitu. Iya. Oh, baru tahu nih. Jadi kan kurang lebih, wah ini berarti bengkel nih rapotnya bagus Udah, nih. iya benar. Ini CV-nya nih udah pasti oke nih. Aman lah. Panitia aja milih bengkel ini untuk mereka ngebangun mobilnya. Mobil panitianya ya. Mobil panitia yang dipakai untuk survei, untuk operasional. Pakai bengkel itu. Betul. Jadi wah ini rasanya cocok nih. Gitu. Jadi akhirnya milih bengkel itu. Ya. Kalau misalkan selain pemilihan tim dan mobil, dalam tahap perencanaan apa yang sudah Om rasa? Mungkin sebenarnya tahap perencanaan ini memang pada akhirnya kembali lagi yang terkait dengan dana ya, dengan budgetnya ini. Betul. Jadi Dakar memang tidak murah, tapi masih bisa gimana caranya kita untuk membuat kosnya bisa lebih efisien lagi. Dengan misalnya pemilihan kelasnya. Jadi saya ikutnya di kelas untuk yang mobil. Tapi mobil itu masih terbagi 2 kategori. Ada yang modern, ada yang klasik. Yang saya ikut itu klasik. Untuk mobil tahun 2005 ke bawah. Itu dari pendaftarannya aja, biayanya tuh udah bedanya lumayan jauh antara yang modern dengan yang klasik. Seperti itu. Penasaran kan berapa kan? Bisa di-spill kali? Oh iya. Jadi untuk pendaftaran mobil yang modern, kategori yang modern, itu sekitar kalau dirupiahin 650 juta. 650 juta. Itu buat kesukaan lo? Buat pendaftaran aja. Belum mobil lain? Belum. Sementara kalau untuk yang klasiknya, itu 350 juta. Oh, setengahnya? Iya. Walaupun nggak murah juga, tapi setidaknya lebih murah kan. Jadi saya ngeliatnya ikut di kategori klasik nih realistis lah untuk pertama kali ikutan. Dengan biaya yang bisa lebih murah lagi, termasuk penyewaan mobilnya yang juga lebih murah. Kita kalau sewa mobil yang modern. Jadi 350 juta cuma untuk ikut sertaan doang? Cuma untuk ikut serta. Belum kita bentuk tim, buat navigator, belum nyewa mobil, segala macam. Jadi 350 juta itu kurang lebih ya biaya administrasi kita, tapi ada yang dapat fasilitas juga dari panitia, yaitu konsumsi. Makan apa? Gak seberapa ya hitungannya ya. Tapi di cover semua dong ya? Iya, makan di cover semua. Penginapan enggak? Jadi kita selama 2 minggu atau sebenarnya lebih dari 2 minggu sih ya jatuhnya, kita tuh nginepnya, tidurnya tuh di tenda. Kita mau sendiri? Bawa sendiri. Jadi udah kita bayar sekian ratus juta itu, kita disuruh nenda di gurun pasir. Iya. Sebelum kita bicara soal gurun pasir, persiapan segala macam. Budget pasti ya ada kendala sebenarnya. Setelah menjalani selama 11 bulan, itu gimana? Perjalanan mencari dana dan segala. Jadi untuk dana memang sampai di detik-detik terakhir juga masih tetap hitungannya ada kebutuhan tambahan yang belum tercover gitu. Sebenarnya mungkin karena ini juga tahun pertama untuk saya mau coba ikut Dakar, memang pastinya akan lebih challenging juga untuk misalnya mencari dana, karena mungkin orang yang ditawarin itu juga nggak tahu nih ini benar bisa berangkat apa enggak. Benar. Gambling lah itu. Gambling. Karena Indonesia nih sebelum saya nih baru ada 2 orang itu. Nah, ada Pak Tinton Suprapto, satu lagi Pak Kasih Hanggoro, baru 2 orang itu. Dan terpisah jaraknya tuh panjang. Yang satu tahun 88 kalau nggak salah ikutnya, kemudian berikutnya betul. Yang satu lagi itu Pak Kasih itu tahun 2010. Jadi begitu kayak tiba-tiba ada seorang DJ mau ngajuin sponsor ikut Dakar, wajar kalau mungkin banyak juga kayak ini bener nih gitu. Ini melanjutkan Om J. Terakhir 2010, let's say berarti 15 tahun tidak ada keterwakilan orang Indonesia di Dakar. Ya kan, berarti sebenarnya pilihan masih banyak pembalap-pembalap kita yang mau ikut Dakar. Apa sifatnya kendala dana kali ya waktu itu? Jadi ini yang juga baru saya sadari nih, kenapa hal itu akhirnya membuat Indonesia belum ada lagi lah di Dakar sebelumnya. Jadi kalau saya lihat ternyata bukan dari faktor biayanya. Bukan biaya? Bukan. Karena kalau kita berbicara olahraga rally ataupun di Indonesia, itu banyak yang berasal background perekonomiannya yang
cukup tinggi. Benar, Tinggi sekali. benar. Itu kalau di Indonesia seperti itu segmentasi dari balap rally atau off-road ini. Tapi ternyata yang membuat mereka kenapa nggak ada yang coba ikutan benar. bukan masalah uangnya, tapi karena memang dengan boleh dibilang ini adalah balap paling ekstrim di dunia dengan jarak 8.000 km, balapnya 14 hari nonstop. Biasanya kita balap cuma 2 hari gitu kan. Itu membuat banyak dari mereka juga yang wah kayaknya saya tingkat kenekatannya belum segitunya. Iya, karena akhirnya saya mencoba untuk nanya ke banyak orang yang sebenarnya secara finansialnya ada. Bisa. Pak, kenapa sih nggak coba ikutan ini? Om, kenapa sih nggak coba ini? Rata-rata jawabannya seperti itu. Jadi uang sih ada. Uang ada. Ya, mungkin Seperti itu. kita tahu lah rally terus off-road itu kan lebih mahal. Ya, Mereka rata-rata yang ya cuma buat seneng-seneng aja tuh. betul. Nah, terus masuk ke dalam tahap pendaftaran. Ketika akhirnya kalau gue daftar, apa yang dia rasakan? Rasanya nggak percaya sih. Gue daftar kayak di Dakar gitu. Rasanya tetap kayak mimpi aja. Ini apa mimpi? Apa aja lagi tidur ya? Akhirnya Gitu. finally. Iya betul. Tapi ya pada akhirnya itu jadi satu checkpoint ya, satu checkpoint di mana oke, ini minimal udah sampai daftar deh. Tinggal kita cari dana sisanya Itu bisa berangkat. Itu seru tuh. Dan akhirnya ya sampai detik-detik terakhir ada aja gitu kayak oh ternyata masih ada tambahan biaya untuk apa misalnya. Untuk ini, untuk itu gitu. Ada aja. Ini misalkan Om dia udah nge-plan nih. Ya. Perlu dana ini nih. Kita kan daftar. Belum sampai nih. Ya. Ternyata bengkak lagi dari plan nih. Ada aja sisa kayak gitu. Apalagi bayarnya itu kan pakai euro. Dan di tahun ini inflasinya cukup luar biasa gitu. Besar, jadi ada juga meleset dari kalkulasi awal ya. Dananya segini kayak cukup. Akhirnya jadi membengkak. Seperti itu sih. Ketika pertimbangan mau ngikut rally datang, ngomong sama keluarga, diskusi sama keluarga, diskusi sama keluarga, gimana nih? Sebenarnya kalau untuk ke istri atau ke ibu saya ya, itu mereka support pastinya, alhamdulillah. Tapi lebih banyak khawatirnya terkait dengan misalnya kesehatan, kondisi fisik, lebih yang seperti arahnya ke itu. situ. Arahnya lebih seperti itu. Jadi sambil juga diingatkan, nanti jangan lupa ya makannya harus yang cukup lah gitu. Ingatin soal itu terus Jaga kesehatan ya, jangan sampai kurang tidur lebih kayak gitu. Sementara kalau ayah saya sama setuju juga support, tapi yang dibahas sudah lebih teknis. Jadi seperti misalnya, oh iya nanti di sana pakai mobilnya, pakai mesinnya berapa cc misalnya kayak gitu. Di situ ya? Udah teknis seperti itu, iya. Jadi kayaknya udah nggak terlalu mikirin kayak jangan lupa makan, jangan lupa istirahat. Mungkin kalau untuk seorang ayah gitu kan, apalagi karena beliau juga balap kan, jadi udah langsung ngobrolnya teknis aja. Enak cair. Ngobrol teknis, bener. Nanya regulasi kalau di Dakar tuh ininya berarti gimana terkait perhitungan waktu atau apa gitu. Itu kan Dakar kan bisa dibilang rally paling keras loh ya. Ada kekhawatiran dari orang tua nggak? Udah nih bosan deh nih. Istri sih lebih ke khawatir pasti, tapi bukan berarti kayak mencoba untuk menghalangi gitu ya langkah atau rencana saya ini. Jadi menurut saya sih masih khawatir normal seorang istri pada suami sih lebih seperti Tapi itu. kayaknya kalau gue lihat kayaknya emang keras sih lu pengen banget nih ikutin ini. Jadi udahlah, jalan aja. Makanya di hari terakhir sebelum saya berangkat istri bilang kejar ya mimpinya ya gitu. Itu saya nangis itu nangis sebelum berangkat. Gara-gara bisa ngomong kayak gitu. Iya, jadi terlihat sekali dia support, ikhlas gitu ya. Tapi tetap ada rasa khawatir yang menurut saya normal. Pasti. Karena kalau dia nggak khawatir, saya malah sedih. Aduh, masa istri saya cuek banget sih? Kalau cuek sih. Saya kalau nggak gue gitu. Terus Seperti pas itu. pelepasan di bandara gimana tuh? Nangis lagi sama. Pasti sih. Tapi saya melihatnya justru itu jadi motivasi saya untuk mencoba untuk melakukan yang terbaik. Mungkin bukan terkait prestasi dulu, tapi terkait dengan menjaga diri saya gitu di sana. Oke.
istilahnya ya kesehatan saya adalah hak keluarga saya. Jadi oke, saya pasti ingat kata istri, minum vitamin, matur, istirahatnya minimal dapat berapa jam. Ingat-ingat kata istri ya. Ingat kata istri, benar. Itu penting sekali. Nah, terus ketika Om J persiapan sudah matang, planning sudah sesuai rencana, terus alasan milih co-driver itu gimana? Oke. Jadi saya pilih co-driver di Dakar ini memang pertimbangan pertama adalah saya butuh seseorang yang sudah ada pengalaman di rally Dakar, sehingga saya yang pengalamannya dari nol ada orang yang bisa bantu untuk nge-mentorin juga. Gitu. Jadi saya pilih dari Perancis, namanya Matthew. Dia boleh dibilang pengalamannya itu sangat membantu saya juga untuk bisa mengarahkan saya terkait juga dengan untuk nyetirnya atau terkait teknis lainnya. Kalau misalnya saya ajak seseorang dari Indonesia misalnya ya gitu, siapapun itu juga ya, dan kita berdua sama-sama belum ada pengalaman di Dakar, resikonya terlalu besar. Nyasar di gurun, atau mungkin nanti kita dapat penalti waktu karena ada aturan-aturan yang kita belum benar-benar fasih. Nggak sama-sama nggak tahu medan lah ya. Sama-sama nggak tahu medan, regulasi dan lainnya. Jadi oke, saya ngajak seorang yang udah punya pengalaman itu Dakar, tapi tetap yang terpenting bisa klop nih kita berdua. Terus si Matthew ini memang punya basic sebelumnya sekarang ngikutin Dakar juga. Betul. Jadi Matthew itu udah berapa kali ikut Dakar dan dia ilmu untuk permekanikannya juga cukup fasih, dan itu jadi poin plus nih. Karena kita kalau udah di tengah lapangan ya, udah di track itu, kalau ada kendala yang pertama kali harus bisa untuk melakukan reparasi ya hanya saya dan co-driver. Dengan co-driver. Terus ngebangun chemistry pas dari awal pada ketemu sama si Matthew itu saat mau race atau sebelumnya sudah pernah bangun chemistry itu dulu tuh? Jadi bangun chemistry sama Matthew itu mulainya pas kita latihan. Jadi September 2025 kita sempat latihan di Afrika. Itu pertama kali ketemu langsung, ngobrol segala macam, dan selama beberapa hari latihan itu saatnya kita untuk bisa menyatukan ini nih, kurang lebih yang seprinsip lah ya, hati kita betul supaya bisa connect antara kita berdua. Tapi memang seperti itu sebenarnya nggak bisa instan. Jadi pas Dakar pun sebenarnya setiap hari itu kita sambil juga mencoba untuk lebih ngedapet chemistry-nya lagi. Chemistry ya. Nah, ketika sampai ke lokasi acara, fight yang Om JJ rasakan itu seperti apa? Apakah kita pura AXR udah pernah ikut juga ya? Di Indonesia udah lah, kita sampai atau Om JJ itu siapa? Fight di Rally Dakar seperti apa sih? Fight-nya saya rasain sih sampai kadang-kadang suka susah untuk menjelaskannya ya. Tapi memang begitu kita ada di satu tempat yang kita impikan dari kecil tuh, rasanya kayak kita terkadang kayak bingung nih, wah pengen kemana dulu, pengen lihat apa dulu, pengen ngelakuin apa dulu. Jadi di hari pertama itu saya kayak kembali jadi anak kecil lagi. Ya, ibaratnya kita dikasih sebuah playground, kita jadi kayak bingung nih, wah mau kemana dulu gitu. Itu rasanya luar biasa, dan emosi itu udah bercampur aduk, haru, dan di situ saya menyadari bahwa bisa ya ternyata gitu loh. Gue di sini, so feel-nya tuh Feel-nya luar biasa. Gak kebayang kayak gimana tuh bisa. Sekarang kita bicara soal race yang Om J rasakan selama race 14 hari ya? Ya, 14 hari itu gue. Dan yang terberat tuh di hari keberapa dan apa yang dialami? Oke. Jadi selama 14 hari kita balap itu memang di minggu yang pertama itu euforia tuh masih tinggi. Di satu sisi ego, emosinya tuh lebih nggak terkontrol. Karena
wah akhirnya ikut Dakar nih gitu kan. Asli. Jadi di hari awal tuh juga cara bawa mobilnya tuh masih banyak yang boleh dibilang tuh belum terlalu rapi. Karena euforia masih ngodak-ngodak. Euforia nyusahin juga ya. Sambil penyesuaian juga. Setelah udah lewat 2 hari, hari ketiga gitu, itu udah mulai lebih melihat atau lebih ingat. Kalau misalnya ini balap 2 minggu nih, kita nggak bisa balapnya terlalu yang gaspol, yang terlalu nge-push, karena kita masih ada beberapa hari ke depan. Jadi nggak mikirin nggak cuma hari ini nih, Nggak cuma hari ini, tapi masih berapa hari lagi? masih berapa hari lagi, masih hampir 2 minggu lagi gitu kan. Masih lama itu. Iya. Nah, kemudian pas sudah masuk minggu kedua, itu mulai ada perasaan kayak, aduh, ini kok nggak selesai-selesai ya? Oh gitu. Iya. Itu rasa Ada di jenuh, titik itu. rasa jenuh tuh mulai nongol. Oh gitu. Ya, aduh, capek banget ya gitu. Tapi pengennya nggak ngeluh karena yang udah support banyak di Indonesia. Nggak mau ngecewain. Nggak mau kecewain. Tapi balik juga, saya manusia gitu. Benar. Pasti ada rasa kayak Ada di titik itu pernah. ada titik itu. Tapi ya udah, sambil juga kita coba buat buang jauh-jauh rasa khawatir itu, kita selesai deh setiap harinya. Yang terpenting adalah targetnya itu setiap hari bisa berjalan mulus sampai ke finish. Race terberat di mana Om J? Dan apa yang dialami? Untuk race yang terberat itu sebenarnya di minggu pertama justru. Jadi di etape atau di stage keempat dan kelima itu digabung jadi satu, namanya marathon stage. 4 ke 5. 4 dan 5. Iya. Jadi itu jaraknya 1000 km dan kita harus menyelesaikannya dalam 2 hari itu. Di situ saya mengalami kendala dengan mobil saya. Jadi kopling saya itu sempat slip. Jadi akhirnya susah untuk ngoper giginya. Seperti itu. Dia bikin saya drop saat itu. Kendala itu terjadi di awal-awal dari marathon stage itu. 4 ke 5 tadi. Iya, 4 ke 5. Apa yang dialami? Jadi kan mobilnya setir kiri nih. Yes. Dan manual. Jadi ngoper giginya pakai tangan kanan. Biasanya kan tangan kiri, ya kan? Ini pakai tangan kanan. Berubah habit tuh ya. Iya, itu benar-benar kagok dan sering kayak salah juga. Jadi kita start dari gigi 1, masuk gigi 2. Pas mau masuk gigi 3, saya salah masuk ke gigi 5, lebih ke kanan lagi. Karena rasionya perbandingannya jauh, langsung koplingnya kaget, dia slip, panas. Seperti itu. Dan itu kejadiannya baru di kilometer 2 atau 3 gitu. Dari total hampir 1000 kilometer. Jadi begitu itu kejadian, saya langsung mikir, waduh, ini masih ada 900 kilometer sekian lagi nih untuk saya ke finish. Terus cuma kira ya udah, kita pelan-pelan aja deh. Ngegasnya lebih kalem, ngoper giginya juga jangan terlalu agresif. Dikalemin aja, Urut aja ya. diurut aja. Ya, syukur akhirnya tetap bisa mencapai finish. Walaupun di etape maraton itu secara hasilnya sih agak turun ya. Cuma udah orientasinya ya finish dulu deh. Iya. Selama ngikutin race Om J, problem terbesar yang ditemui itu apa? Kalau untuk di mobil sih sebenarnya saat kendala di kopling itu. Tapi kalau untuk di tracknya ya mungkin lebih ke arah challenge-nya gitu di track, lebih saat kita mulai melintasi gurun pasir yang luas, yang tinggi, bukit-bukitnya, itu benar-benar satu hal yang paling saya takuti. Kenapa? Karena kita nih di Indonesia nih kita nggak ada gurun pasir nih. Iya, makanya. Jadi untuk latihannya nggak ada tempatnya. Dan itu membuat kita sangat minim sekali teknik nyetirnya untuk di gurun pasir. Mungkin kalau teknik nyetir kayak di tanah, lumpur, di perkebunan hutan, di sini banyak lah. di mana aja bisa. Iya, makanya. Tapi kalau gurun pasir, mungkin yang paling sedikit bisa representasi paling di Paraktritis. Ada gurun pasir di sana. Iya, benar. Jadi makanya saya pun waktu itu untuk latihan yang paling awal sempat di Gunung Pasir. Untuk basicnya aja di sana. Sebelum akhirnya latihan di Afrika. Dan setelah latihan di Afrika, walaupun tekniknya udah tahu, tapi kembali lagi dengan jam terbang mesin ini, itu rasa takutnya untuk melintas gurun pasir yang luas tuh tetap ada. Masih ada ya. Ibaratnya kita berenang,
tapi kita taruh di tengah samudra gitu. Oh. Rasanya kayak gitu. Ketakutannya bercampur adrenalinnya tuh bikin kayak, aduh, ini bisa nggak ya? Itu Seperti itu, berat di gurun pasir. Iya. sebenarnya banyak yang mungkin banyak yang belum tahu deh. Ketika di gurun pasir itu kan ditarik gurun tuh. Ya. Kita tahu trek yang benar tuh gimana sih caranya? Oke, jadi kalau kita untuk tahu track yang benernya itu kembali lagi ke roadbook ya, buku navigasi yang co-driver bacain ke kita dari situ. Tapi memang kalau di rally Dakar ini, kita itu sebenarnya tidak ada jalur yang pasti atau fix gitu. Jadi tidak ada jalur resminya nih. Iya, jadi kita itu harus yang terpenting ada melewati checkpoint yang ada. Oke. Jadi misalnya kita checkpointnya 5 km ke depan, mau kita lewatin jalur yang kiri, mau yang kanan, pokoknya kesana aja. Seperti itu. Sama kayak di gurun pasir juga. Jadi kita pokoknya harus ke titik sana. Nanti kita ngembangin jalurnya sendiri lewat mananya. Tapi pakai map ada bantuan. Ada, tapi bukan kayak misalnya kita yang tinggal ngikutin ini harus belok kiri atau apa. Maps-nya itu hanya sekedar ngeliatin peta tanpa arah. Ngikutin aja bang. Siap titiknya dong berarti ya. Jadi yang terpenting kita tuh ada perangkat GPS-nya lagi. Kita jadi bisa tahu titiknya itu arahnya ke derajat berapa nih. Dia jadi ada derajat kompasnya gitu untuk ngasih tahu titiknya itu ada di mana. Ngikutin yang berikutnya harus kita lewati. Gue lihat salah satu konten ketemu orang Indonesia. Itu lucu tuh. Iya, Gimana tuh? betul. Jadi yang etape yang maraton itu, maraton stage itu, kita kan 2 hari dikasih waktu. Dan di hari pertama, begitu kita udah mau maghrib gitu, kita emang harus cut off dulu. Kita harus berhenti dulu. Oh gitu. Jadi kita nggak boleh mencoba untuk menyelesaikan 1 hari kayak bisa nih sampai malam, tapi enggak. Jadi tetap untuk safety-nya, untuk menghormati berbagai macam aspek, hanya sampai sore aja balapnya. Jam 6. Jam 6. Sudah semua stop, lah ada yang boleh gas. Ya, betul. Nah, panitia itu yang menyambut saya di tempat untuk kita nge-campnya, karena kita akan dikasih ransum. Ternyata ada 1 orang yang berasal dari Indonesia, walaupun perawakannya seperti warga lokal. Jadi saya juga benar-benar nggak nyangka sama sekali, saya pikir orang Saudi gitu. Momennya pas dia lagi megang kamera. Lagi nge-videoin juga gitu. Jadi ternyata staff tersebut panitia tersebut memang orang Indonesia yang sudah tinggal di Saudi dari tahun 2005. Jadi udah 20 tahun di sana, bekerja di asosiasi atau federasi otomotif yang ada di Saudi. IB-nya ya. Semacam IB-nya di sana, betul. Tapi yang saya kaget juga benar-benar bahasa Indonesianya ya pasti aja gitu ya. Cuma kan ada momennya pas banget Om dia lagi pegang kamera, dia ngomong gitu. Iya benar, waduh. Ketemu tuh ngomong Itu benar-benar nggak nyangka sih. Can I open the door? Yes, okay. Pak JJ apa kabar? Kok tiba-tiba ada orang Indo di Ada orang sini? Indonesia. Waduh. Saya dari kemarin nunggu Pak JJ. Oh di gitu, sini. waduh, pas bener. Berarti nggak salah ya, tiba-tiba salah. saya udah pasang video nih ya. Pas banget. Namanya siapa? Nama saya Abdul Latif. Waduh, salam kenal. Kenal Pak JJ. Salam Enjoy kenal Bapak Abdul Latif. Siap, makasih ya. Dan habis itu ya udah kita sempat lanjut ngobrol lagi pas saya lagi ngegelar tenda. Dia sambil cerita, makanya tuh katanya dia udah standby di tempat itu titik untuk nge-camp tersebut dari hari sebelumnya. Buat nyambut Om JJ. Iya benar. Jadi cerita yang uniknya adalah ternyata dia tadi ditempatkan itu di base camp yang untuk peserta motor. Akhirnya dia minta request untuk dipindah, dia jaganya di yang mobil. Pas banget itu. Iya benar. Oke Om JJ. Sebelumnya kita pernah ngobrol, mungkin targetnya mungkin gak tinggi-tinggi di sana. Tapi ternyata dapat pencapaian yang luar biasa. Alhamdulillah. 3 gelar di sana. Itu gimana Om JJ? Wah rasanya sama situ juga masih nggak bisa percaya juga gitu. Karena awalnya kita nge-set target itu mencapai finish. Iya. Dan itu sebenarnya realistis sih, nggak muluk-muluk. Soalnya
di Dakar itu untuk bisa finish aja udah sebuah prestasi berat. Pencapaian besar. Rata-rata Dakar setiap tahunnya kalau sekarang tuh minimal 30% udah bisa finish. 30% yang lebih. Dari total seluruh peserta itu 500 kendaraan lebih. Oh, yang tidak finish. Yang tidak finish. 500 Iya. Ada 30% dari 500 kendaraan itu. Jadi targetnya finish dulu deh. Apalagi para tokoh otomotif senior yang udah lebih dulu ke Dakar, sayangnya nggak ada sampai finish. Belum ada sampai finish. Jadi saya targetnya bisa finish dulu deh, gitu. Tapi mungkin ya, karena mindsetnya itu mencoba setiap hari pokoknya perlahan aja. Yang penting aman, mobil bisa sampai ke finish, nggak nge-push. Jadi secukupnya aja gitu. Ritmenya juga ternyata tanpa disadari itu justru membuat peringkatnya semakin hari tuh semakin perlahan naik gitu. Balap itu kan kadang adrenalinnya kan tinggi ya. Ya, Oh, saya mobil jadi cepet. Ternyata begitu ya kalau yang Dakar itu. betul. Kontrol diri. Kontrol diri. Karena memang yang saya lihat itu mungkin sebenarnya nggak di Dakar ya, di banyak balap lain juga musuh utamanya tuh Diri sendiri. dari diri sendiri, dari ego kita, dari gimana kita kontrol emosinya. Itu nggak gampang, tapi ya Mas Bre itu yang paling penting dulu sih. Terus ketika sampai finish dapat 5 gelar. Kembali bendera Indonesia sama. Walaupun Om Jay datang ke Dakar itu tidak bawa negara. Ya, Gimana enggak? nangis lagi. Nangis. Jadi memang pada akhirnya adalah ya saya mencoba untuk mencoba tidak mengecewakan masyarakat Indonesia yang udah support, di mana menjelang hari terakhir mereka banyak yang berdoa agar saya bisa mendapatkan peringkat gitu atau juara. Dari yang mungkin minggu pertama doanya finish gitu kan, bisa lancar. Mulai masuk minggu kedua banyak yang support dan doanya ternyata dinaikin nih targetnya. Ekspektasi tinggi nih. Ekspektasi tinggi gitu. Tapi saya mencoba untuk dalam tanda kutip tidak kemakan gitu ya dengan itu supaya saya tetap bisa konsentrasi penuh aja gitu. Jadi saya tetap menjalani tiap harinya itu seakan-akan tuh memang saya tetap targetnya hanya finish aja, itu aja. Iya. Jadi ternyata itu sangat membantu sekali sampai ke etapa terakhir pun, di mana yang lain yang tadinya lebih coba untuk all out, akhirnya satu persatu mulai tumbang, ada aja seperti itu. Sementara saya nggak terlalu ngotot, malah akhirnya syukur bisa naik terus sampai masuk ke Pressure pasti ada. Apalagi mungkin zaman-zaman senior kita dulu media sosial mereka mungkin belum. Ya. Di zaman yang mereka. Ya. Di zaman yang mungkin sudah menggunakan media sosial, komentar pasti banyak banget. Ya, betul. Ekspektasi tinggi banget. Ini gimana? Iya. Memang ada positif ada negatifnya pasti. Positifnya kita jadi setiap hari tersemangati dengan adanya banyak yang support gitu. Tapi ya gimana pun juga pasti namanya mungkin netizen gitu ya, tetap pasti ada yang pesimis, yang tidak yakin, gak percaya bisa mencapai finish dan lain-lain gitu. Itu kan juga tak terhindarkan gitu. Saya mencoba untuk malah lebih akhirnya meminimalisir kurang lebih istilahnya berada di depan sosial media itu selama lagi Dakar. Jadi kaitannya hanya lebih ke saya lagi mau posting aja nih video atau waktu, tapi habis itu udah selesai. Untuk sambil buka-buka IG gitu guys. enggak, malah lebih jarang. Lebih jarang biar nggak terlalu pikiran tuh pressure. Ada hal yang menarik setelah Om Jay pulang. Itu gelang masih dipakai. Oh iya benar. Kenapa nih Om Jay? Ini gelang untuk seluruh peserta. Ya, sebenarnya untuk yang lain misalnya kru atau media Beda lagi. ada lagi, cuma beda warnanya aja sih. Iya. Mobil kuning, motor ada beda lagi, kan beda kru. Kalau kuning ini peserta. Peserta, pokoknya mobil motor semuanya kuning. Iya benar. Dan ini sebenarnya nggak cuma sebagai penanda aja sih, karena ada ke beberapa tenda yang ada di area pedoknya, kayak misalnya tenda untuk kantinnya, untuk tempat kita makan, kita akan di scan dulu ini. Jadi bisa untuk tahu, ya bisa tahu. Oh yaudah nih peserta nih, berarti dia bisa makan gratis nih.
pulang dari Dakar udah berapa ya? 2 mingguan lebih kali ya? Udah 2 minggu lebih. Kenapa masih dipakai? Nah, ini lebih ke seperti banyak juga orang Indonesia lain. Kadang-kadang kita habis mengikuti satu event, misalnya konser, nggak dilepas dulu. Jadi biar masih menikmati sisa euforia. Tapi satu kebanggaan Om nih. Nggak semua orang bisa punya ini. Wah, ya benar. 350 juta. Oh, benar juga ya. Benar juga ya. Iya. Mahal ini belum Bang. Terakhir Om J, gue nanya ini. Salah satu momen emosional ketika Om J pulang ke Indonesia adalah melihat istri yang sedang hamil. Ya, Om J juga nge-share berbagi kondisi istri itu bahkan ya, aku yang dirasakan apa Om? Wah, saya jujur motivasi utama itu tetap pasti istri saya dan anak saya. Jadi setiap hari itu salah satu motivasi untuk bisa finish dan jangan sampai ada resiko-resiko yang Apapun tidak itu. perlu keingatnya mereka. Gitu. Jadi itu menjadi mungkin boleh dibilang alasan saya untuk bisa segera menyelesaikan ini, menuntaskan ini dengan kondisi saya tetap sehat, ya mobil juga untung, nggak ada kendala berarti. Itu karena saya nggak sabar buat ketemu dengan mereka. Itu Itu yang paling ditunggu sebenarnya. itu yang paling ditunggu, dan saya appreciate sekali dengan istri saya, maksudnya dengan kondisi hamil besar, rela mau meninggalkan suaminya yang berangkat Mengikhlaskan suaminya mengikhlaskan ajang gede yang penuh resiko. penuh resiko, ikutnya Dakar loh, bukan sekedar kayak ditinggal kebetulan lagi ikut acara yang lebih minim resiko gitu, bukan yang resiko besar. Terus ketika ketemu, wah, kali ini Wah, nangis lagi. banyak momen emosional berarti ya? Banyak momen emosional. Iya. Oke. Terakhir Om gitu. Potensi rally kita. Rally sekarang. Nah, mungkin nggak tahu kondisi rally sekarang. Off-road sekarang. Om Jin lihat seperti apa. Terus pembibitan rally segala macam sedikit seperti apa. Oke. Dan terakhir pemain ini harapan dari Om Jin untuk dari rally kita tuh. Oke. Jadi kalau saya lihat rally di Indonesia ya, baik rally ataupun off-road, dalam beberapa tahun ini justru lagi boleh dibilang perkembangannya sangat besar. Lagi tinggi. Eventnya banyak, jumlah peserta juga banyak. Jadi saya melihatnya ini satu tren positif yang sebenarnya sambil juga bisa kita memberikan inspirasi, memberikan satu motivasi baru untuk mereka melangkah lebih tinggi lagi nantinya. Jadi mungkin bukan berarti harus kayak langsung Dakar misalnya. Apapun juga, mungkin dari kejuaraan tingkat provinsi, nasional, nanti ke tingkat regional, misalnya Asia Tenggara dan lain-lain. Saya harapannya dengan saya ikut Dakar ini bisa jadi satu contoh dan semangat baru, motivasi baru buat mereka. Dan ini sebenarnya nggak cuma balap aja, kita olahraga lain juga bisa mengambil hal positifnya ya dari sini ya. Kita pasti sama-sama punya satu, mungkin misalnya satu kejuaraan yang jadi cita-cita kita nih. Kalau di saya kebetulan Dakar. Tapi apapun mereka juga punya goals itu, ya menurut saya sih ya dengan ketekunan gitu, dengan keseriusan, dan satu hal lagi yang emang nggak gampang juga, konsistensi itu sangat dibutuhkan sekali. Pasti akan nanti ada jalannya. Regenerasi kita buat terus ada. Tapi Betul. saat ini kan Om J bisa dibilang orang Indonesia dengan gelar tertinggi di mana. Sometimes ketika ada rally muda capai lebih tinggi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Terus senang gitu. Justru senang. Itu dia mungkin buat informasi tambahan, rencana saya di tahun ini pengen coba untuk lebih ningkatin lagi yang terkait dengan regenerasi, terutama di off-road dan rally ini, supaya nanti mereka semua bisa mulai perlahan melangkah ke satu kejuaraan yang jadi cita-citanya. Itu tahapannya kalau mau bikin sekolah rally kan. Jadi melalui sebuah kejuaraan nanti di akhir tahun, ya boleh dibilang sebenarnya itu versi Indonesia dari Rally Dakar. Wah, keren. Cuma bukan di gurun ya kalau di sini ya. Jadi ngambil ilmunya dari sono, coba diterapin di sini. Terus Betul. film. Betul. Oke, jadi nama kejuaraannya itu IRA.
Kira. Iya, Indonesia Rally Race Adventure. Sebenarnya itu udah berlangsung di tahun lalu, bulan Desember di daerah Majalengka. Dan itu yang mau coba kita lanjutkan lagi di tahun ini. Sama mungkin di Desember juga. Masih di sekitaran Jawa Barat juga nanti. Tapi kita coba tingkatin lagi. Dari antusias peserta dan lain-lain. Karena jenis balapnya sama dengan Dakar. Cuma beda medannya aja. Challenge-nya juga sama. Challenge-nya mungkin berbeda karena secara geografisnya berbeda, tapi gameplay-nya itu sama dengan Dakar. Berarti fokus tahun itu, tahun ini itu ya? Ya, Dokter Rindo ke depan mau ngapain nih? Mau ikut rally Dakar lagi kan? Karena hitungannya baru berapa minggu kan balik dari Dakar, jadi rasanya kalau sekarang masih belum tahu. Masih pengen buat fokus dulu dengan keluarga, berpindah peran dulu jadi suami dulu gitu kan. Yang udah ditinggal berapa hari ya? Iya betul. Jadi sambil nanti kita lihat aja deh kira-kira nih gimana. Boleh sedikit nih. Katanya ada momen muak dalam tanda kutip pegang setir saat rolling. Oh iya betul sekali. Jadi karena kita balap 8.000 kilometer, nggak tahu rasanya tuh pas balik ke sini, aduh nggak mau nyetir dulu deh. Oh gitu. Mungkin ada tambahan faktor begitu balik ke sini macet, gitu kan. Sementara kan sana kan luas kan, timbul kosong gitu kan. Jadi ada rasa kayak, aduh kayaknya ya seminggu ini paling taksi online dulu gitu kan. Bener-bener nggak pegang setir? Enggak, sama sekali Sama sekali nggak? Seminggu itu? Seminggu Setelah iya. pulang? Iya. Tapi Sekarang udah nyetir lagi. Iya, punya tugas juga soalnya antar istri lagi. siap Om Ded. Siap. Terima kasih. Oke. Sukses sukses ke depannya. Oke. Bawa nama Makasih ya. Indonesia. Amin. Amin. Terima kasih juga. Oke, demikian Sobat PR perbincangan kita dengan Om Jule Johan, Bung JJ terkait sama ikut serta beliau di Rally Dakar. Sampai jumpa di episode berikut.